Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, oke, jumpa lagi kita ya. Saya lupa passwordnya. Jumpa lagi kita ya. Kali ini saya ingin berbincang, membincangkan tentang apa yang diklarifikasi oleh Ketua KPU soal sistem proporsional tertutup di pemilu 2024. Eh, Walaupun siapa KPU RI itu klarifikasi tentang proporsional tertutup, tapi ini menjadi isu gitu, jadi pembicaraan gitu ya, menjadi pembicaraan di publik, sehingga eh, ada banyak nih komentar, termasuk dari fraksi Golkar ya, yang kemarin diundang di Surabaya, diundang di Rumah Kebangsaan Jawa Timur oleh teman-teman mahasiswa itu. Jadi ini sebelum kita bahas, kita lihat dulu bagaimana klarifikasi Ketua KPU soal sistem proporsional tertutup di pemilu 2004 ini. Mohon maaf ya, tadi waktu kita wawancara di situ, saya baca-baca, saya khawatir kemudian teman-teman menulisnya ada yang kurang tepat ya, atau dibaca kemudian menimbulkan masalah. Saya tidak mengatakan bahwa arahnya sistem proporsional tertutup, tidak, bahwa sedang ada gugatan terhadap ketentuan sistem pemilu proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi. Itu kan kemungkinannya dua, dikabulkan dan ditolak. Kalau dikabulkan berarti kan arahnya tertutup. Kalau ditolak kan masih tetap terbuka. Dalam situasi yang kayak begini, saya menyarankan lebih baik orang-orang ini menahan diri. Kalau tiba-tiba ini, kan sangat mungkin kan putusannya menjadi tertutup. Lalu pasang-pasang baliho menyebut dirinya saya calon anu, betapa namanya gak akan muncul surat suara. Sistem proporsional tertutup yang muncul cuma ada gambar kan. Daftar calon kan sudah ditempel di TPS. Tapi Oke, jadi saya paham ya maksudnya. Jadi Ketua KPU itu menyampaikan hal ini adalah untuk antisipasi atau jaga-jaga kepada para calon, itu nggak usah kampanye dulu gitu, karena ini masih ada persoalan, ada tuntutan sistem proporsional tertutup. Kita tidak tahu katanya, bisa jadi itu diterima, bisa jadi ditolak. Kalau ditolak, sistem kita tetap terbuka. Kalau diterima, berarti sistem kita tertutup. Dan alangkah kasihannya orang-orang yang udah menahan, memasang baleho, kampanye ke sana ke sini, seperti ya kita tahulah bakal calon yang sudah deklarasi dirinya itu ya, kayak Anies Baswedan misalnya, dan macam-macam. Ada Ganjar Pranowo, walaupun dia tidak deklarasi tapi bergerak ya, bergerilya di bawah-bawah. Oke, oke. Terkait profesional tertutup dan terbuka ini. Jadi teman-teman perlu tahu ya, bahwa proporsional tertutup ini adalah sistem pemilu yang sah. Tertutup dan terbuka itu sistem pemilu yang sah. Kedua-duanya sah gitu ya. Sistem tertutup itu seperti apa? Kita hanya memilih partai saja gitu. Kita hanya memilih partai, bukan memilih sosok pemimpinnya. Jadi kalau kita pilih partainya, maka akan ada rekomendasi dari partai, ini loh beberapa calon kami yang apa, kader-kader kami yang terbaik gitu. Ya udah, tinggal mereka yang menentukan, kita hanya percaya dengan partainya, itu yang tertutup. Kemudian kalau yang terbuka ya seperti biasanya gitu, kita pilih sosoknya. Bisa jadi kita tidak suka partainya, tapi kita suka sosoknya gitu ya. Jadi ini bagaimanapun itu, klarifikasi itu sudah jelas, tapi tetap komentar itu muncul dari Arif Fatoni ya, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Katanya dia mendukung proporsional terbuka. Gitu. Ketua Golkar Surabaya
jangan halangi rakyat memilih wakilnya. Jadi menurut dia proporsional tertutup itu menghalangi hak masyarakat untuk memilih gitu ya. Memilih pemimpinnya berhadapan langsung, mendengar kampanyenya dan sebagainya. Tentunya memang keduanya memiliki plus minus gitu ya. Kalau terbuka itu kata orang sering muncul money politik dan seterusnya gitu ya. Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Heri Botani menegaskan bahwa sistem pemilihan umum dalam tanda kurung pemilu proporsional terbuka lahir atas bagian koreksi dari pembelajaran demokrasi di Indonesia. Heri Botani menilai saat ini rakyat sudah terlanjur cinta dengan sistem proporsional terbuka. Bukan cinta ya, tapi terbiasa barangkali. Kita pernah mengalami tertutup juga ya, seperti di Orde Baru itu. Kemudian kita memerdekakan diri yang disebut sebagai apa namanya eh, aksi 98 itu reformasi ya. Bukan cinta tapi terbiasa saja. Kita memilih untuk membebaskan diri gitu. Karena rakyat bisa memilih secara langsung calon legislatif caleg yang dikehendaki untuk mewakili suara. Oke. Ujung dari sistem demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Artinya demokrasi yang kita anut ini kan dari, oleh, dan untuk rakyat, kata Arif Potoni. Ya, betul. Memang menurutnya dengan pemilu sistem proporsional terbuka caleg yang meraih suara terbanyak dapat dipastikan memiliki kedekatan dengan rakyat sebagai pemilih. Ini kalau sistemnya terbuka ya. Kalau dia dapat ini pasti itu karena dia dikenal oleh rakyat gitu. Oke. Kalau kedekatan pertama bagaimana mengantarkan yang bersangkutan calegnya ini untuk menjadi pelayan rakyat. Oh, ini bahasa-bahasa partai ini selalu luar biasa ini. Oke. Justru tanggung jawab kita partai politik sebagai peserta pemilu KPU Bawaslu Gam Gakumdu sebagai penyelenggara pemilu maupun pemerintah terus melakukan evaluasi, melakukan lompatan pemikiran. Kira-kira dengan sistem proporsional terbuka di tahun 2004 di mana? Jadi maksudnya di mana yang perlu dievaluasi? Nggak perlu cari solusi untuk menutup gitu, membuat terbuka menjadi tertutup gitu. Nggak perlu tertutup itu. Nah, jadi endingnya adalah kata Ripotoni, sehingga setelah evaluasi itu tadi, sehingga rakyat happy, partai happy. Ini bahasa partai politis ini lucu kadang, tapi yang membuka maksud sebenarnya ya. Rakyat happy ya happy, karena banjir uang itu ya barangkali. Partai politik juga happy ya mungkin ya masih tetap bisa bersaing kalau bagi partai-partai kecil itu masih memiliki kemungkinan untuk belusukan dan sebagainya. Beda dengan partai raksasa yang berkuasa hari ini seperti PDIP. Mau terbuka tertutup terserah gitu. Enggak itu. Pemerintah happy. Ini juga apa maksudnya ini? Pemerintah happy. Kalau rakyat happy kita bisa pahami. Oh, karena bisa ketemu langsung sama yang dipilih, bisa mungkin ya dapat chestnya, dapat proyek sebagai apa namanya pembela apa istilahnya itu tim ses dan seterusnya di kecamatan, di desa, semuanya. Itu kan terkoordinat dengan luar biasa itu. Partai politik happy, ya kita bisa bayangkan sehappy apa gitu ya. Kuncinya adalah kita semua meyakini bahwa Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, suara rakyat di dalam dunia demokrasi adalah suara Tuhan. Dalam arti memegang kendali. Jadi suara yang dilontarkan oleh rakyat banyak itu yang memegang kendali.
bangsa ini gitu. Hanya saja suara rakyat ini kan eh, bisa dibentuk gitu. Nah, ini perlunya rakyat yang cerdas gitu. Jadi kalau dibayar berubah notasi nada dan sebagainya lah, jadi berubah suara Tuhannya itu. Tapi tetap menjadi suara Tuhan itu. Tidak berubah apa namanya, kekuatan suara itu tidak berubah. Hanya saja suara apa yang dikeluarkan itu bisa jadi disebabkan oleh belakang layar. Nah, jangan halangi rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakilkannya. Jadi selama ini tidak ada yang menghalangi rakyat ya. Baik itu profesional tertutup ataupun terbuka, dua-duanya adalah metode yang sah. Hanya saja memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ya, itu saja pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum.